Hasan ini mungkin mengarahkan kita supaya menjadi manusia muhsinin. Baik, saya ingin apa itu menyampaikan apa semacam apa Pandangan tanggapan saja. melihat. Ya segentas saya tadi mendengar dari awal saya silaturahmi ke sini dan beberapa bagian sudah saya lihat luar biasa Bang Rijal ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh beliau dan para peserta juga mendapatkan yang diharapkan tadi, apalagi di ayat 113 surat An-Nisa ini itu ada dua, jadi fadl dan rahmah, dan secara ilmu balaghah juga diakhiri dengan wa kana fadlullah, luar biasa ini fadl. Fadl ini sebetulnya kalau saya katakan lebih daripada apa, rahmah, karunia, kelebihan dari apa yang diharapkan oleh kita. Misalnya 100 itu ada angkanya. Jadi kalau Pablo ini lebih dari angka-angka yang kita tentukan. Nah, itu namanya juga Pablo. Kemudian rahmat tadi itu. Ini sudah bagian dari yang harus saya menyikapi dengan gembira. Tapi tidak maksud ke situ. Saya sebenarnya ingin menjelaskan juga tentang apa kaitan dengan kewajiban kita memahami belajar Al-Quran. Saya di rumah ada pesantren, ya, namanya pesantren tahfidz dan tafsir. Juga supaya nyambung dari saya bilang sama Pak Rizal, luar biasa ini. Saya dipertemukan kok ketemunya di masjid, orang biasa-biasa ternyata begitu datang ya luar biasa. Cuma saya ada feeling begini, Quran itu kan akan mempertemukan kita dengan kesenangan yang di dunia akhirat. Ketika dia temu di masjid, ini ya sepintas melihat Bang Rizal ini eh, apa orang yang mungkin berbeda, sehingga saya ngajar tasawuf, tapi sebelumnya saya karena usia tua saja, sebelum saya hobi saya sejak kecil belajar Al-Quran. Ya, selain juga pernah menghafal, saya ditujukan orang tua untuk belajar tafsir. Nah, yang saya temukan itu ada 6M. Ya, 6M ini menambah dan mungkin juga memberi informasi kepada peserta yang 215 ya. 6 itu M yang saya temukan, pertama memang Quran harus kita membaca. Membaca. Jadi membaca ini bagian dari ikro dan uslu. Ini mungkin nanti kalau sudah kepada uslu menguraikan secara detail, tidak yang secara membaca. Umumnya orang kan membaca. Tapi kita uslu itu artinya harus melihat aspek normatif dan aplikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus menghafal. Ya, secara menghafal mungkin metodenya sudah banyak, membaca juga banyak. Cuman menghafal minimal kita kan balighani walau ayatan. Kita minimal menghafalnya satu ayat yang untuk kita bisa amalkan. Apalagi tadi tambah dengan 2 ayat, 3 ayat, dan seterusnya sampai 6.660 ayat. Ini yang M yang kedua. Kemudian M yang ketiga yaitu menafsirkan atau menjelaskan. Ya, menafsirkan atau menjelaskan ini mungkin tadi lebih lebih apa? Lebih praktis ya, dia menjelaskan ayat-ayat yang tadi saya dengar dari ayat 211, dimulai dari kaidah bahasa Arab yang praktis, kemudian terjemah juga yang sangat praktis, semua sangat praktis. Memang betul-betul yang 4 ayat dari surat Qamar itu walaupun yasan Al-Quran yang dipahami ini betul-betul terjawab dengan saya silaturahmi ke uh, Pak Rija ini. Itu yang ketiga ya. Kemudian kita juga harus yang keempat yaitu memahami. Setelah kita menafsirkan harus ada yang bisa dipahami oleh kita. Sebab sebatas ilmu yaitu juga wajib, probisin di ilmu, kemudian warasuki fahma. Kita harus paham apa yang kita apa tadi baca, yang kita hafal, yang kita jelaskan. Tetapi ada juga yang membalik, ada yang paham dulu baru menjelaskan. Itu kan metode. Tapi yang jelas memahami ini suatu kewajiban. Nah, kemudian di dalam bahasa itu kan ada taubah, 102, itu ada tafakuh. Jadi paham daki, paham yang mendalam. Itu belajar kaidah bahasa Arab yang seperti tadi saya tunjukkan Pak Rijal, ini memang untuk dia pahamu ma'ani Al-Qur'ani, untuk supaya paham makna Al-Quran yang daki, termasuk juga sunnah-sunnah yang daki. Dia paham ma'ani Al-Qur'ani wa sunnati daqiqah al-ma'ani. Jadi mana Quran tidak bisa diambil secara daki dalam kalau tanpa dari melalui proses kaidah bahasa Arab. Itu yang apa? Keempat ya. Keempat. Ya, yang kelima yaitu kita harus bisa mengamalkan. Jadi saya mungkin hanya mengomentari saja. Bagaimana cara mengamalkan untuk ayat dari yang dibaca? Maka tentu ini mau bidiroya. Saya tidak tahu Pak Rijal ini apa tahlili
berurutan begitu, atau memang maudhu'i gitu. Maudhu'i itu artinya mengambil tema-tema sentral kemudian diambil ayatnya. Saya belum mau tanya. Ya ini ternyata tahlili ya, berurutan. Ini memang metode yang sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepada pesantren-pesantren. Saya kebetulan orang pesantren, ya pakaiannya sih pesantren. Ya saya tahu betul di pesantren itu metodenya tahlili. Jadi di alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Itu metode. Tapi begitu saya belajar di kampus ternyata muktatofa minal ayatil karimah, yaitu mau bidiroya, mengambil melihat kejadian-kejadian yang ada, kemudian kenal Quran menjauh situasi yang ada, disebut al-maudhu'i. Kalau bidiroya artinya Quran itu rasional dan faktual. Ini mungkin dari yang keempat, bagaimana kita bisa dari ayat yang kita baca, yang kita hafal, yang kita tafsirkan, yang kita pahami, bisa diamalkan. Ini kira bagian yang terpenting dari apa yang pertemuan saya hari ini. Yang terakhir yaitu mengajarkan, mendakwahkan. Ini mungkin bagian juga yang harus kita peserta yang 2016 ini, bukan saya menggurui, tapi yang ini kena disuruh oleh saya sebagai tamu, Andaib Kalmayit gitu. Kalau tamu sebagai mayit ya, terus Bang Ria sebagai pribumi, saya disuruh untuk memberikan komentar. Udah seperti itu. Jadi sampai ke taraf kita harus bisa mendakwakan. Dakwah Al-Quran ini memang ya tentu ada berbagai cara. Kalau kita bisa melihat dakwah berbagai cara itu, kan lihat situasi. Misalnya ada anak atau anak tetangga, atau kita berdakwah dari apa yang kita baca setiap pagi ya, setiap pagi ya, setiap pagi satu ayat. Ini kan lebih praktis ya. Seperti tadi itu kita sampaikan kepada mereka, ternyata kamu kalau ingin mendapat tadi pertolongan dari Allah tidak bisa diganggu, disesatkan orang, dan juga kita supaya mendapat ajaran dari Al-Quran dan Al-Hikmah, ternyata memang itu ada dua gitu ya. Kita harus mendapat fadhol dari Allah, rahmatnya. Sangat mudah gitu. Mari kita kejar fadhol itu apa? Satu karunia yang memang luar biasa, bukan hanya hidup angka. Dan rahmat ini ya tadi, ya tentu rahmat ini kan dua-duanya ada rahman, ada rahim, ada rahmatullah. Ini dua hal yang harus kita raih. Bagaimana caranya? Ya itu tadi. Caranya kita harus ada komunikasi, harus ada konsultasi, harus ada bertanya, ya konsultasi, ya, mujalasah, bertemu secara offline atau online itu kan sama. Mujalasah itu hanya duduk bareng gitu. Ini kan ada satu penemuan, bahwa ternyata mujalasah satu ulama, duduk bergabung sama ulama, kalau offline kita sulit. Alhamdulillah dengan hikmah kemarin ada COVID-19, ya ini dengan offline ini luar biasa. Yang saya kena Ibu Rina, kalau offline kayaknya paling 10-20, begitu offline itu dia sampai ratusan juga. Kan ini mungkin hikmah daripada ya ada corona gitu ya. Baik, itu saja mungkin komentar saya. Baik, saya akan menyapa Pak Helmi. Ini Pak Helmi dari mana, Ya, Pak Helmi? dari Jambi Pak Kiai. Luar biasa Jambi itu ya. Saya pernah lewat aja ke Jambi itu. Iya. Profesi Pak Helmi siapa Pak Helmi? Ya, Profesi. iya provinsi Jambi. Profesi. Pekerjaan, Ya, Profesi pekerjaan. sebagai dosen Pak dosen. Kiai, ya Guru dosen ya, di guru. Universitas Jambi, ya guru ya. Dosen itu ulama warasul anbiya. Jadi ulama yang waris nabi itu ulama itu guru itu dosen. Nama Alhamdulillah. ada guru, ada ustaz, ada dosen. Baik, ini Pak Hendri, oke. Ada lagi yang saya mau sapa. Oh, warga saya itu Bu Indah. Bu Indah dari mana Bu Indah? Bu Indah. Buka mic-nya, Bu. Ya. Ya. Saya dari Palembang. Luar biasa Palembang. Ya. Saya ingat pempeknya aja, Bu. Apa Kiai? Iya. Iya, udah berapa lama ini Bunda bergabung di sini? Sudah hampir 2 tahun dari Januari 2022. Masya Allah, Alhamdulillah. 2 tahun itu sudah bisa begitu. Kalau pesantren dijawab tentu bisa Bunda. Budak Al-Quran. Kita bersyukur ada Bang Rijal yang bisa mengantarkan kita bisa paham Quran. Ya, karena ini Alhamdulillah. luar biasa ini. Juga bertamu ke sini mendapat ilmu juga gitu. Padahal maaf saya Bunda, saya sebenarnya sejak tahun 92 diangkat tafsir. Tapi saya baru menemukan yang ini luar biasa ini. Saya belajar lagi ya. Alhamdulillah ini beda. Ini itu tadi uraiannya, gimana itu belajar itu? Berapa lama itu? Bisa begitu. Itu korek-koreknya itu nulisnya bagus banget itu. Oh, Ya, gimana Bunda?
Ya, Saya kalau Heeh. hmm, kalau Menulisnya. belajar menulisnya, cara belajarnya kok kan ada anak, ada suami. Ini suami nggak marah gitu. Ya, senang ya, senang ya. ya, Gimana ya? ya saya kan ya belajarnya tuh setiap hari kan saya ibu rumah tangga, tapi dengan Oh, 2 cucu kan harus di itu. hmm. Jadi ya di setiap kesempatan kalau cucunya tenang, saya mulai belajar lagi, Masya Allah. kemudian gitu. Berapa Ya, itu cucu yang ada? Banyak. dua, Oh, dua bapak dua masih ya. ya masih kecil-kecil, jadi Oke. memang butuh perhatian. Jadi Ya, saya begitu. terima kasih Bunda diteruskan ya belajarnya Oke, aktif oke. ya. Buat nanti, Bisa. Assalamualaikum buat nanti. Oh, Buat nanti. baik. nanti. Buat apa itu? Iya, Ustaz. Nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buat nanti dari mana ini Bang nanti? Alhamdulillah, saya tinggal di Montreal, Kanada, Ustaz. Oh, jauh. Jauh dari Sentul. Sekarang jam berapa? Iya, kayaknya mudah Kenapa, Ustaz? Jam berapa sekarang di situ? 18.40, Ustaz. Masya Allah. Malam. Ya. Malam, ya. Hari Senin. Hari Senin. Bagaimana Islam di Di sana karena kehidupan Islamnya di sana itu apa mereka beribadah di minoritas gimana Bu? Coba silakan. Ya, Alhamdulillah bagus. Ya. Berkembang sangat Ya. pesat, banyak masjid. Ya, Ya, alhamdulillah. di Ya. sekitar rumah saya itu ada 5-6 masjid dan ada musola juga, Ibu, alhamdulillah. nanti kalau boleh saya tahu bisa ke situ gimana awal ceritanya apa suami atau gimana? Panjang. Enak ya? Ya, yang singkat aja bisa Pak. Ikut Ya, ya. karena suami mendapat pekerjaan di Oh, begitu. sesuai Duta besar profesinya. atau kerja di duta besar atau seperti apa? Tidak. Oh, tidak ya. Kerja swasta, ya. Ya, saya Pak Ibu nanti ini luar biasa mengapresiasi supaya semangat lagi ya belajarnya ya. Apalagi di jauh Iya, ini. Ustaz. Wah, luar Terima biasa. kasih. Baik, maka Terima kasih. lagi. Oke, kalau apa Oke. lagi? Tidak dengar suara Ustadznya. Buya, suara Buya Horizon. nggak kedengaran. Prof. Ya. Frizon. Prof. Frizon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah. Silakan dikenalkan Prof. Frizon ke Pak Kiai kita yang baru datang nih. Ya, selamat pagi Pak Kiai. Apa nih? Ya, Pak. Saya. Nuklir. Waduh, saya dengar ahli nuklir bagaimana itu? Apa jangan membuat ini? Coba Pak. Saya Pak Frizon, peserta. coba saya ingin kapan masuk ke sini, sudah berselama di mana, perasaan belajar gimana, Bro? Saya kebetulan peserta baru di sini Pak Kiai. Jadi saya baru 2 bulan di sini ya. Oh, baru 2 Tapi bulan. alhamdulillah tiap pagi yang acara pagi ini sebelum ke kantor saya ikutin terus Masya gitu. Allah, Mudah-mudahan saya bisa mengejar ketinggalan yang lewat gitu Pak. Oke. Saya bidang apa ini profesornya kan? Coba Prof. Bidang apa? Coba jelaskan. Supaya nyambung dengan Al-Quran. Saya sebenarnya jurusannya juga pindah-pindah ya S1 saya itu mesin gitu kan. Oh, mesin. Terus S2 saya rekayasa nuklir, S3-nya nuklir lagi begitu. Jadi masalah reaktor nuklir lah begitu kira-kira kayak. Ya nanti sama Bang Rizal ditanya berapa ayat tuh yang menjelaskan tentang nuklir kan pertanyaan gitu. Tanya aja nanti itu beliau bersiap. Soal Al-Quran itu kan ada pilah-pilahnya bagian semua ada ya karena di Quran itu sangat lengkap. Ma farudha fil kitab min syai'. Tidak ada satu aspek pun yang terlewatkan di Al-Quran termasuk nuklir ya. Ya, betul. Ini juga mudah-mudahan kita menguasai nih dengan Prof. Rizal ini ya. Kan tidak ada yang diciptakan oleh Allah SWT yang percuma begitu kan kayak. Ya, ini saya lihat beragam sekali ya. Ada ibu rumah tangga, ada di luar negeri, ada profesor, ada dosen. ada dirut. Satu lagi lah mungkin dari yang Pak, mana yang mungkin Pak Rizal. Oke, asal lagi nih, Bu. Betul. Buzul, buka Buzul, kamera mic-nya. Ya. Betul, coba jelaskan dari mana, siapa, kemudian kerjanya apa, kemudian bagaimana tanggapan kapan belajar di sini, kemudian sudah di apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tinggal di Jakarta. Saya pensiunan dari guru.
gurunya guru umum gitu Ustadz. Ya. Kemudian setelah saya pensiun, saya ya berniat, bukan ya, saya berniat memang berkeinginan setelah saya pensiun adalah untuk mengejar ketinggalan selama ini mengejar duniawi, dan harus mengejar kepada menuju ke akhirat, persiapan untuk akhirat, Ustaz. Iya, iya, iya. Berapa tahun usia Bu sekarang? Sekarang saya 66. Belum 70 ya? Iya. Yang Yang paling tua siapa? Oh, yang paling tua siapa? Pak Hilmi. Enggak. Ini 60-an ya, usia sama. Apa? Maksud saya begini, belajar itu tidak tergantung tua dan muda. Iya. Meskipun Umur muda tidak. kalau nggak ada keinginan ya nggak apa. Apa ya? Tua maka lebih semangat. Jangan ada istilah tua-tua keladi, jangan. Tapi tua seperti berundung, seperti jangan tua keladi, tapi seperti tuanya tua padi. Kalau tua padi kan masih berundung itu Bu ya. Nampuhan ya. Yang Banyak. kimbat nasi. Ya siap. Yang apa? Iya, iya. Oh, ya, tua itu. Baik nih. Suara Pak Ustadz tidak dengar. Bu Nur Baiti, Assalamualaikum Bu Nur Baiti. Bu Nur Baiti. Bu Nur Baiti, cahaya rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Kiai. Berapa usia Bu Nur Baiti? Berapa usianya mau? Alhamdulillah, sudah menanjak 80. Masya Allah. Itu lebih banyak dari saya baru 78. 78 dibalik, saya baru 68. Wah, lebih. Itu sudah 80 ya. Tapi kelihatan masih muda gitu, Bu. Alhamdulillah. Ibu tuh ini barokah Al-Quran gitu. Nanti Ibu kalau belajar itu sampai udah mungkin 80 usianya sama dengan 40 gitu, Bu. Mudah-mudahan. 80 Bu. Iya. Iya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Saya di Jambi sama dengan Pak Elmi, Pak. Pak Kiai. Jambi. Mengikuti pengajian ini nanti sudah berapa lama? Sudah hampir 1,5 tahun, Pak Ustadz. Pak Kiai. Tahun. Terus gimana? Bukan hanya perasaan. Ibu sudah bisa seperti yang saya inginkan tadi, bisa mengajarkan itu berapa orang yang diajar dari ajaran ini atau dengan keluarga saya atau seperti apa Bu? Sudah sampai mana itu? Kan tadi saya sarankan ada 6 Bu. Ibu mengamalkan saya. Yang mana? Yang Ibu bina ada nggak? Yang Ibu bina, misalnya ada ya di rumah atau tetangga, gimana Bu? Belum Ustadz, Oh, belum. Saya baru masih belajar Ustadz, karena dari nol Ustadz. Bu, ada belajar dulu, baru mengajarkan. Ada yang belajar sambil mengajar. Ibu, maksud saya ini semua, kita belajar sambil mengajar juga. Dan insya Allah akan ditambah ilmu kan, man alima bima alima warasallahu malam ya'lam. Orang yang belajar, lalu diamalkan itu pelajaran, Allah akan beri ilmu. Warasallahu Allah akan berikan ilmu yang tidak kita tahu gitu. Ini mungkin saran kita. Jadi semua termasuk ibu kalau bisa dari sekarang meniatkan saya mau ngajar nih. Kalau misalnya nggak ada tetangga ya anak saya, cucu saya atau suami. Ibu kalau suami suka ikut Bu? Ibu Nur Baiti. Tidak ada suami lagi Pak. Oh udah meninggal. Nah kalau kan berarti itu yang apa kita baca sudah jelas pahalanya. Kemudian ibu bisa juga belajar yang lebih detail. Sebelumnya dihadiahkan gitu Bu, ya hadiahkan kepada suami kita yang sudah meninggal dengan amal soleh kita. Itu kan tawasul yang diizinkan, yang dibolehkan. Ya Allah mudah-mudahan saya kajian ini pahalanya untuk suami saya. Di hati aja boleh gitu, di hati. Juga untuk anak saya, cucu saya, untuk semua teman yang bagi jarang ngajal. Karena saya juga suami kebagian Bu. Pokoknya musim-musim. Kira seperti itu mungkin nanti ya. Insya Allah. Dan saya untuk berbagi pahala, berbagi rasa, berbagi rahmat dan karunia itu. Jadi tidak hanya untuk teman kita, saudara kita. Itu tadi yang dimaksud mendakwahkan. Ya. Buat orang lain juga bisa berubah. Yang tadi jadi rahmat, yang tadinya miskin jadi kaya. Ini artinya dakwah Islam begitu, dakwah Quran. Saya kira mungkin segitu Bu. Makasih semua ya.
Ya, Iya. Pak Kiai. Terima kasih, Makasih Pak juga Kiai. atas anunya Pak Sama-sama, Pak. Kiai. Terima kasih Pak Ilmunya Pak Kiai. Kiai. Nah, terima kasih. Maslahat selalu Bu Terima kasih, Pak Kiai. Sehat Dan ya Bu Pak Kiai. Eli. Salam. Kiai. Ada Heli, Bu Heli. Dari mana Ibu Heli ini? Bu ya, suaranya nggak kedengaran Bu ya. Bu Eli Yunidar ada? Bu Eli Yunidar? Bu Eli Yunidar? Bu Eli Yunida. Bu Eli Yunidar? Assalamualaikum Bu ya. Alhamdulillah. Bu Eli berapa usianya ini Bu Eli? 86 sekarang ini Bu ya. Oh, sama dengan Pak Kiai. Sama Pak Kiai. Jadi ini maksud saya kalau tanya usia, kita bersyukur artinya masih Ini, diberi kesempatan. Ya, Bu Ini. Heli, Bu Heli ya. Bagaimana? Ya, Bu Heli diberi kesempatan untuk kita beristighfar, Bu ya. 6 ya. Mengkilat. Dan juga kita diberi untuk belajar terus. Silakan Bu, coba Ibu cerita Bu. Setelah belum belajar itu kira-kira apa yang dirasa, yang dapat, kemudian apa menambah apa? Silakan Bu, cerita Bu. Iya Bu ya. Setelah belajar dengan metode yang sekarang ini Bu ya, itu lebih mudah saya memahami apa yang itu pelajari. Jadi dengan pelajaran itu rasanya lebih mudah memahami. Sekalipun sekarang ini masih berinsut-insut juga masih belajar. Iya, apa? Insya Allah nanti. Saya kemarin ketemu usia 76. Bukan, saya di satu pesantren, saya berapa Pak? 76. Bapak masuk sini, saya 72, berarti dia 4 tahun. Posisi Bapak sekarang, saya masuk ke sini mau ngapal Quran, namanya di pesantren Marbul Ulum di Mediang. Dia pensiunan dari bank, lalu belajar 4 tahun bisa hafal. Padahal usia 72 sampai 76 berarti 4 tahun hafal. Luar biasa itu. Nah ini juga kalau saya bersejarah kesiar ini, siapa tahu kalau pulang saya mau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Badrudin tuh. Nah, itu bisa juga. Meskipun ya tidak semua, tapi ada niatan untuk kita menghafal. Bisa juga ditingkatkan. Ya. Nah itu tadi ada 72 menghafal 4 tahun selesai. Nah, ini kan peningkatan itu kan dengan kesungguhan. Mudah-mudahan Bu, siapa Bu Eli ya, yang 86 itu mudah-mudahan sisa usia ini betul-betul jangan lepas dari Quran Bu ya. Iya Bu ya. Mudah-mudahan. Saudara, teman dan cucu semua kasih tahu bahwa manfaat Al-Quran. Saya dengar tadi di Bang Rizal katanya Arifin Ilham pernah ke sini ya atau pernah ke sana. Ini saya sejarah juga. Itulah kemuliaan Al-Quran. Beliau itu kan di Uli Jami ya, di pesantren apa itu Darul Najah, dia Kasefia. Saya ketemu beliau sedang ceramah bagus di Depok, lalu saya kenalan 90, lalu saya buka pesantren di Batam, lalu saya bawa itu selama ceramah ya memang kena bagus. Ini contoh aja. Dia pernah bertanya begini, wah katanya saya emang nggak belajar seperti gua di pesantren, ya nggak apa-apa. Gitu. Dan alhamdulillah itu kan waktu tahun 90 itu belum apa-apa, lalu masih bujangan ya sama saya. Tapi Allah berkehendak lain. Dia punya niat, cita-cita ingin biar yang ingin tadabbur Al-Quran, gitu. Ceritanya begitu. Lalu saya sampaikan dikit dan alhamdulillah Bandar Duha, tadabbur, pulang tahun 96 nikah sama Uni, yaitu waktu di Depok, dan akhirnya punya Al-Fikra. Nah, ini juga cerita bahwa orang yang berkeinginan itu ternyata Allah jawab dengan mudah gitu ya. Padahal bukan santri dia sebenarnya sekolah gitu, tapi berkeinginan untuk mentadabbur Al-Quran, terus belajar, dan sampai wafatnya juga memang dia hobi tentang tadabbur Al-Quran. Beliau mengerjai ketemu Arifin Ilham, dan kemudian saya tadi ngobrol sedikit bahwa ternyata memang sambutan dari beliau ini sangat luar biasa. Dan saya juga nasihatkan kepada semua, dia selalu baca Al-Quran yang didengar oleh saya bahwa dia sering baca kalimat ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dia disampaikan ingat dengan zikir kepada Allah masuk Al-Quran. Padahal zikir itu hanya metode aja, metode cara dia mengajar di masyarakat. Padahal isinya Al-Quran. Setiap ceramah dengan metode isinya Al-Quran. Tadi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang perhatikan, ketahuan dengan zikir kepada Allah, hati bisa tenang. Nah kita sekarang mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran, hati bisa tenang. Sebelum ibu bapak semua merasa tenang, jangan berhenti belajar di sini Bu ya. Pak Kiai. Ya, setelah di sini terus sampai kita tenang, ketika bapak
mata kita merap itu. Ya. Suaranya Ya. Bu ya. Coba. Apa Bu? Di sini kan ada jargonnya Pak Kiai. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan dengan Al-Quran. Pak Alhamdulillah. Kiai. Itu jargon kita. Pertemuan kita tidak ada perpisahan. Tidak Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Ya, ya. Dan sampai nanti seperti sabda Nabi bahwa aku akan bersama kita. Itu. Iya, iya Pak. Iqra'ul Iya Pak Quran, Kiai. Inna Syafi'an. Ada yang terbaru lagi Pak Kiai, jargonnya Apa di itu? sini. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Kiai. Oh, dia paling sukarela masuk neraka. Ya, Iya. ya makanya daripada kita dipaksa masuk surga, lebih baik dipaksa ngaji setiap subuh di sini gitu. Iya. Kan like Rofitin tidak ada paksaan untuk masuk Islam bagi orang non Muslim, tidak boleh Iya, dipaksa. iya Pak. Tapi bagi kita harus dipaksa. Wajib. Waktu kita harus dipaksa kita masuk ke pengajian. Kalau kalian dipaksa nanti masuk surganya dipaksa. Supaya sukarela. Yang dibalik ya. Iya. Ya, baik tadi supaya masuk surganya sukarela. Kalau dipaksa nggak mungkin kita kan ya Rob, kita neraka. Saya biasa tenang, ngaji Quran biasa senang. Saya nggak bisa masuk neraka kan panas gitu kan. Udah, mau kemana kamu? Saya mau ke surga seperti saya tiap pagi ngaji dengan Bang Rizal. Kan bagus kalau begitu. Ya, mudah-mudahan.